Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Khairunisa dengan NIM 231210012 dari Prodi PAI 4A. Di sini, saya ingin mengajak kalian untuk memahami tema yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu pengembangan komponen isi atau materi bahan ajar dalam kurikulum. Dalam dunia yang terus berubah ini, kualitas bahan terbuka yang kita gunakan bisa menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Bayangkan jika kita dapat merancang materi yang tidak hanya mendidik, tetapi juga mampu memotivasi dan menginspirasi siswa. Di bawah bimbingan dosen kita, Dr. Hernanelis, MPD, saya berharap kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana cara mengembangkan komponen-komponen yang esensial dalam kurikulum kita. Mari kita mulai pembelajaran ini dan lihat bagaimana inovasi dalam pengembangan bahan terbuka dapat mengubah cara kita belajar di kelas. Baik, langsung saja pertama-tama kita akan membahas pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum berasal dari istilah Latin kurikulum yang berarti jalur atau jalan. Memiliki akar yang mendalam dalam konteks pendidikan. Dalam bahasa Yunani kuno, istilah ini berhubungan dengan kata kurir yang berarti pelari atau kurer yang berarti tempat berpacu. Makna ini memberikan gambaran bahwa kurikulum adalah perjalanan atau jalur yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Profesor Dr. Muslimin Ibrahim MPD, kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Dalam pengertian bebas, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung berdasarkan rumusan tersebut, di atas kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Kurikulum juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini berarti kurikulum perlu diperbarui secara berkala untuk memasukkan teknologi baru, perubahan sosial, dan kebutuhan industri. Kurikulum idealnya tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Ini mengarah pada pembentukan individu yang seimbang dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Dalam praktiknya, implementasi kurikulum melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah ini menyusun standar pendidikan dan kebijakan kurikulum nasional. Kemudian yang kedua ada sekolah. Sekolah ini menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kemudian ada juga guru. Guru ini menerapkan kurikulum di kelas dengan metode yang tepat untuk mendorong keterlibatan siswa. Ada beberapa definisi bahan ajar yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sanjaya, bahan ajar adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Kemudian, menurut Wilkel, bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan membantu untuk mencapai tujuan instruksional. Bahan ajar adalah semua perangkat pembelajaran atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk keperluan suatu proses pembelajaran. Bahan ajar juga merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum atau bahan ajar. Jadi tujuan atau kurikulum bahan ajar ini ada beberapa.
yaitu menurut Daryanto dan Dwi Cahyono, yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan persyaratan kurikulum adalah langkah penting dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran. Jadi, dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, kemampuan, dan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahan terbuka harus disesuaikan dengan karakteristik individu peserta didik. Misalnya, untuk siswa yang lebih visual, penggunaan video atau gambar yang dapat lebih efektif, sedangkan siswa yang kinestetik itu mungkin lebih baik dengan aktivitas praktik. Kemudian lingkungan tempat belajar siswa juga berpengaruh besar terhadap pemilihan bahan terbuka. Bahan terbuka harus relevan dengan konteks sosial dan budaya siswa. Misalnya, jika siswa berasal dari latar belakang yang kaya, akan tradisi lokal memasukkan contoh-contoh yang berkaitan dengan budaya, mereka dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Mengingatkan juga sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan di rumah siswa. Bahan terbuka yang dapat diakses dan digunakan dengan mudah akan lebih efektif. Ini termasuk buku, teknologi, dan materi pembelajaran lainnya. Pastikan bahwa bahan ajar yang disediakan untuk memenuhi standar dan tujuan yang ditetapkan dengan kurikulum ini mencakup kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang bahan ajar yang digunakan juga sangat penting. Ini membantu guru memahami apakah materi yang disediakan efektif dan relevan, serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian dengan mempertimbangkan semua faktor ini kita dapat menyediakan bahan terbuka yang tidak hanya memenuhi persyaratan kurikulum tapi juga mendukung perkembangan holistik peserta didik dalam konteks yang sesuai. Kemudian tujuan yang kedua itu yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh bahan alternatif terbuka. Di samping buku, teks sangat penting untuk memastikan mereka memiliki akses yang lebih luas dan beragam dalam proses pembelajaran. Cara melakukannya yaitu pertama dengan sumber daya digital, platform pembelajaran online, e-book dan PDF disediakan akses ke buku elektronik atau dokumen PDF yang relevan dengan materi pembelajaran. Banyak perpustakaan digital yang menawarkan koleksi e-book yang dapat diakses secara gratis. Kemudian media interaktif yaitu perkenalkan aplikasi edukasi yang kreatif, interaktif seperti untuk bahasa atau untuk kuis atau untuk menggandakan materi. Jadi aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kemudian juga dorong siswa untuk menonton video pembelajaran di platform seperti YouTube yang membahas topik yang relevan, seperti banyak pendidik yang ahli yang berbagai materi yang informatif dan menarik. Kemudian ada juga sumber daya komunitas, yaitu ajak siswa untuk mengunjungi perpustakaan lokal yang sering memiliki koleksi buku dan sumber daya yang beragam. Banyak kok perpustakaan yang menawarkan program atau lokal karya edukatif. Kemudian juga fasilitasi pembentukan kelompok belajar di mana siswa dapat berbagi sumber daya termasuk catatan, materi, dan pengalaman belajar mereka. Yang selanjutnya bahan ajar kreatif. Bahan ajar kreatif ini mungkin rancangan kelompok proyek atau kegiatan praktis yang mendorong siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti internet, wawancara, atau observasi lapangan. Kemudian dorong juga siswa untuk menggunakan media lain seperti poster,
presentasi atau media lain, dan juga untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang suatu topik materi. Jadi dengan menyediakan alternatif bahan terbuka yang bervariasi, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan yang lebih mudah dan menarik. Ini juga tidak hanya memperluas pemahaman mereka, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Yang selanjutnya, tujuan bahan ajar ini dalam hal ini sangat penting, eh, sangat memberikan kontribusi bagi pendidik dan guru dalam menyampaikan pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Selain itu, bahan ajar juga mampu membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara kondusif. Dengan ini, mereka tidak hanya berpegang melalui buku teks yang terkadang sulit ditemukan, jadi mereka bisa terpacu dengan adanya bahan ajar ini. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu manfaat bahan ajar atau kurikulum bagi guru dan bagi peserta didik. Jadi menurut Daryanto dan Dwi Cahyono ini, manfaat bagi guru itu diperoleh bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, tidak lagi tergantung kepada buku yang terkadang sulit diperoleh. Jadi memperkaya karena ditetapkan dengan menggunakan berbagai referensi. Ini menambah angka pengetahuan guru jika dikumpulkan menjadi buku dan juga diterbitkan. Jadi manfaat bagi guru, bahan ajar ini dapat menjadikan referensi bagi guru. Jadi guru ini tidak hanya berpatokan kepada buku teks saja, tetapi juga bisa mencari di platform lain. Kemudian untuk manfaat bagi peserta didik ini, kegiatan belajar menjadi menarik. Kemudian kesempatan untuk belajar secara mandiri, ini mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru, menetapkan kemudahan dan mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Jadi manfaat bahan ajar dan kurikulum ini bagi peserta didik, mereka tidak hanya berpatokan kepada guru. Jika gurunya tidak hadir, mereka bisa belajar, melakukan pembelajaran secara mandiri dengan melihat di website atau internet lain-lainnya. Kemudian ada juga jenis-jenis bahan ajar atau kurikulum. Jadi yang pertama ini ada jenis konseptual. Jenis konseptual ini merupakan pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi kategori, prinsip, dan generalisasi. Contohnya, fungsi kunci kontak pada engine mobil, prinsip kerja starter, prinsip kerja lampu, prinsip kerja rem. Contoh lain itu pengertian arsip dan dokumen, kemudian fungsi arsip dan dokumen. Kemudian yang kedua ini ada jenis faktual. Jenis faktual ini pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Contohnya, fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba, seperti engine mobil hidup, lampu menyala, rem yang pakem atau blok. Contoh lainnya itu arsip dan dokumen. Jadi jenis faktual ini pada arsip dan dokumen ini berupa fakta. Jadi arsip ini berupa data-data yang valid, data-data siswa yang valid yang berupa fakta, dan dokumen-dokumen siswa yang betul, yang benar-benar sudah dikumpulkan dengan siswa yang berupa dokumen yang fakta.
Kemudian jenis yang ketiga ini ada jenis prosedural, yaitu merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma atau urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, teknis, dan metode seperti langkah-langkah membongkar engine, langkah-langkah mengganti lampu, langkah-langkah mengganti sepatu, rem. Contoh lainnya yaitu langkah-langkah menyusun arsip, sistem alfabet, dan geografis. Jadi jenis prosedural ini yaitu jenis yang emang diketahui oleh pendidik bahwa bagaimana cara menyusun arsip, bagaimana cara menyusun sistem alfabet atau geografis. Kemudian jenis yang keempat ini ada jenis metakognisi, yaitu pengetahuan tentang kognisi atau mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atau dasar suhu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang suatu. Kemudian contoh memperbaiki engine yang rusak, membuat instalasi kelistrikan lampu, kemudian mengapa terjadi remblong. Contohnya itu bagi pendidik ini apa yang terjadi jika penyimpanan arsip tidak tepat. Jadi jenis metakognisi ini berisi tentang apa yang terjadi jika penyimpanan arsip tidak tepat. Kemudian juga contoh metakognisi dalam kurikulum ini yang pertama ini refleksi pembelajaran. Jadi siswa diminta untuk menulis jurnal setelah setiap pelajaran, mencatat apa yang mereka pelajari, kemudian strategi apa yang digunakan, dan apa yang masih membingungkan. Jadi ini membantu siswa untuk menyadari proses berpikir mereka dan merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian juga ada strategi pembelajaran. Jadi siswa ini mengajar untuk membuat peta konsep untuk mengorganisir informasi yang mereka pelajari. Kemudian ini membantu mereka untuk memahami hubungan antar konsep dan menilai pemahaman mereka tentang materi. Dan juga ada penilaian diri. Jadi siswa ini mengisi kuesioner yang meminta mereka untuk menilai pemahaman mereka sendiri tentang topik tertentu, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang kemampuan mereka dan merencanakan perbaikan. Jadi jenis metakognisi ini isinya yaitu bagaimana cara mereka mereka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kurikulum ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Jadi keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Ke dalam materi menyangkut tingkat kompetensi yang dicapai oleh peserta didik pada materi. Dengan kata lain, keluasan menunjukkan cakupan materi yang terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan kedalaman menunjukkan tingkat kompetensi seperti tingkat taksonomi pengetahuan. Contohnya, keluasan materi zakat adalah pengertian, hukum, dalil, cara pembagian, hikmah. Contoh kedalaman seperti mengingat hukum, memahami hukum, menerapkan hukum, menganalisis hukum, menilai hukum, dan membuat kesimpulan hukum. Jadi kedalaman dan kekuasaan materi ini sangat penting bagi
bahan materi dan bahan ajar, karena juga tidak hanya kita mengetahui pengertiannya saja, tujuannya saja, tetapi juga kita harus mengetahui isi dari materi atau bahan ajar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi bahan ajar. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama ini pendekatan prosedural. Jadi pendekatan prosedural urutan materi pembelajaran serta prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video, cara menginstalasi program komputer dan sebagainya. Jadi pendekatan prosedural ini bagaimana kita bisa mengurutkan mana sih materi yang bisa kita dahulukan, seperti isi materi, seperti mulai dari pengertiannya, kemudian uh, manfaatnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyaratan untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi untuk pendekatan hierarkis ini yaitu ada urutan materi pembelajaran yang harus berurutan. Jadi seperti sebelum kita mengetahui apa itu seperti misalnya rukun Islam, yang pertama ada syahadat, kedua sholat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, kita harus melakukan syahadat. Jadi sudah berurut sudah mempunyai urutannya. Seperti kita harus syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian setelah sholat kita bisa membayar zakat, puasa, kemudian juga ada yang terakhir naik haji, dan itu naik haji juga untuk orang-orang yang memang mampu. Jadi urutan materi ini seperti urutan-urutan yang memang sudah berurutan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Jadi sebelum menetapkan bahan ajar, sebaiknya ketahui dulu garis besar cara menyusun bahan ajar. Yang pertama ini ada mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu faktor apa aja yang ada pada kompetensi dasar atau standar kompetensi. Kemudian yang kedua ini kita harus menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Jadi kita itu harus menentukan jenis bahan ajar yang cocok. Misalnya kita ingin memberikan bahan ajar kepada uh, kepada anak-anak TK. Jadi kita harus menentukan jenis bahan ajar. Misalnya mereka harus bisa membaca dulu, mereka harus bisa mewarnai hitung-hitungan yang memang masih dasar, seperti penjumlahan, pengurangan gitu. Kemudian yang ketiga ini menentukan referensi bahan ajar. Jadi mereka juga harus menentukan referensi bahan ajar yang dimana mereka harus mencari mungkin di platform atau di buku atau di website lain untuk menentukan referensi bahan ajar yang akan mereka gunakan. Ya baik, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang pengembangan isi bahan ajar atau kurikulum. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, pengembangan komponen isi materi atau bahan ajar dalam kurikulum ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi materi ini harus selaras dengan kurikulum kontekstual serta disusun secara sistematis agar mudah dipahami.
Kemudian, selain itu penggunaan, berbagai sumber dan metode pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa, keterlibatan peserta didik. Dan evaluasi dan pengembangan ini juga berkelanjutan, penting untuk memastikan bahan ajar tetap relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidik. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.